warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Kita ketemu lagi awal pelajaran semester genap di bulan yang pertama, yaitu bulan Januari. Gimana kabar kalian setelah menikmati pesta kembang api tahun baru kemarin? Semoga semakin bagus kesehatan kalian. Oke, kita ketemu lagi dengan Bu Lani. Materi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, kamu siapkan, kamu buka buku paket kalian, halaman 83 bab 4. Ya, kita masuk di semester genap bab 4. Oke, kita lanjutkan. Bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan anak-anak sudah ketemu halaman 83. Jangan lupa membawa pensil ya, untuk menggarisbawahi apa yang sudah diterangkan Bu Lani dengan di buku paket dengan pensil tipis-tipis ya nak, supaya nanti kalau habis materi ini kalian merangkum tidak mengalami kesulitan. Habis makan kutu batuk. Oke anak-anak ya, kalian lihat keberagaman pakaian adat yang dipakai mantan presiden dan bapak presiden Republik Indonesia. Yang tidak ada presiden siapa ya? Oh, yang nggak ada Presiden Soekarno, pinter. Siapa lagi? Presiden Soeharto. Oke, Ibu Megawati, pinter. Terus Gus Dur, iya pinter ya, dan lain-lain ya. Ini semua menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia itu merupakan suatu kekayaan bangsa. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah pembelajaran, peserta didik atau kalian mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik atau kalian memahami arti penting keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, peserta didik mempunyai kesadaran untuk berperilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, yang dibahas di dalam bab 4 ini, yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang C, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, dan antar golongan. Oke nak, seperti biasa yang kita bahas yang pertama, oke ya, yang pertama mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke,
Yang pertama yang dibahas adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, oke. Kalian buka di halaman 84. Loh, kok keliru itu? Ya, halaman 84 ya, Nak. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Oke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Yang dimaksud di sini besar itu terdiri dari beribu-ribu pulau, ya, yang terbagi dalam provinsi-provinsi. Itu yang dimaksud dengan bangsa yang besar, di mana bangsa yang besar tersebut terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Oke, luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman merupakan anugerah. Anugerah dari mana, Nak? Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dari gabungan beberapa keberagaman yang ada di negara Indonesia. Oke, Nak. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Kamu buka halaman 85. Oke. Yang pertama adalah keberagaman dikarenakan letak strategis wilayah Indonesia. Ya, kalian sendiri sudah tahu, sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian yang ada di SD kelas 5 atau kelas 6, ya. Letak Indonesia yang strategis itu yaitu di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, di mana letak itu mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Kalau sudah demikian, maka lalu lintas perdagangan internasional tidak hanya membawa kondisi dagang, namun juga berpengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Itu yang dinamakan letak strategis wilayah negara Indonesia. Apa tadi? Terletak di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Oke, memunculkan jalur perdagangan internasional, memunculkan lalu lintas perdagangan nasional. Itu yang mempengaruhi keberagaman, ya. Oke. Yang B, kondisi negara kepulauan. Ya, karena di Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang secara fisik terpisah. Karena terpisah itulah akhirnya apa? Muncul atau berkembang budaya mereka itu
sesuai dengan pulaunya masing-masing. Perbedaan apa saja Bu yang muncul? Ya, perbedaan suku, bangsa, perbedaan bahasa daerah masing-masing, perbedaan budaya, perbedaan peran serta laki-laki dan perempuan. Berbeda, Nak. Ya, kalau kamu lihat di sekitar kalian, kaum wanita itu hanya sebagai ibu rumah tangga dan membantu mencari atau meringankan beban suami. Tapi kalau kamu jalan nanti, kalau mau perpisahan kamu ke Pulau Bali, kalian tahu bahwa di sana perempuan itu iya nguli batu, nguli bangunan, ya. Jadi perannya juga berbeda. Oke. Yang C atau ketiga, perbedaan kondisi alam. Ya, ini sangat berpengaruh. Kondisi alam yang berbeda seperti di daerah pantai, pegunungan, padang rumput, ya, dataran rendah dan dataran tinggi, di daerah rawa-rawa. Lah itu yang mengakibatkan perbedaan masyarakat. Ya, begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan mata pencarian, begitu juga dengan makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Ya. Itu yang mengakibatkan perbedaan adalah kondisi alam. Ya. Terus yang D, keadaan transportasi dan komunikasi. Ya. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memegang pengaruh atau mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain. Nek transportasinya gampang, mudah, sarana transportasinya, maka mudah untuk berhubungan dengan daerah atau masyarakat yang lain. Begitupun sebaliknya. Dan komunikasi, kalau dulu jarak itu mempersulit, tapi sekarang enggak, ya. Misalnya saja kamu, orang tuamu ada di kota lain, enggak ada kesulitan. Saat ini pun kamu pingin ketemu, yo chatting, ya, chatting ambek orang tuanya, video call, ya. Itu enggak mempengaruhi, jarak enggak mempengaruhi, karena apa? Komunikasi yang memadai. Terus yang E, seperti saat ini juga, Bulani ada di sekolah, kalian ada di rumah. Jarak rumah kamu dengan sekolahan memang jauh, tetapi saat ini kita bisa berbincang, kamu bisa mendengarkan Bulani, ya. Apalagi kalau Bulani menampakkan wajah Bulani, syuting dengan penampakan wajah, ya. Bulani bisa langsung komunikasi. Rapat, nek biyen rapat membutuhkan tempat, sekarang enggak, ya kan? Pakai Zoom. Lah seperti itu. Oke anak-anak, yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya kan? Itu sudah jelas dan sangat paham kalian tentang itu. Oke? Seperti biasa, Nak, kamu kalau ada pertanyaan, kamu bisa japri Bulani, ya. Karena sangat tidak memungkinkan, kecuali kalau pembelajaran daring ini kita pakai Zoom. Tapi ya gak mungkin anak 100, anak kelas 7 itu 116, 17 atau 18 loh.
langsung kan semuanya nggak bisa tampak. Oke? Oke. Yang kedua, keberagaman suku. Halaman 87. Ya, apa yang sudah disampaikan Bu Lani ada di buku paket kalian. Kalian beri tanda atau kamu garis bawahi tipis-tipis dengan pensil, tak boleh sama ballpoint lo ya. Ingat, buku itu kalian dipinjami. Nggih, nek wis dipinjami ku ya gak oleh dirusak-rusakno. Kasihan adik-adik kamu nanti. Oke, yang kedua, keberagaman suku halaman 87. Suku bangsa sering disebut juga dengan etnik. Menurut Kuncoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Sangat berpengaruh nak, apalagi itu bahasa daerah. Ingat nanti kamu kalau kamu mengingat pelajaran kelas 9 ya, mengenai kebangkitan nasional. Ya, kenapa sih kita itu kok nggak bisa melawan penjajah dalam waktu singkat, bahkan bertahun-tahun ya. Belanda saja menjajah Indonesia sampai dengan 350 tahun ya, karena bahasa daerah ya, tidak mempunyai bahasa nasional. Di mana bahasa daerah itu ada penafsiran multikultur. Salah satu contoh, Bulani pernah tinggal di daerah pegunungan ya, Gunung Tengger sana. Istilah makan di sana itu bukan makan atau dahar, tetapi madang. Saya pertama kali ke sana disuruh makan itu memerintahnya gini, Mbak Ni monggo jenengan madang. Lah saya sama anak saya ya saya angkat mencari tempat yang terang. Jenenge madang nek nggo Mojokerto iku lak ndelek nggon sing Padang sih. Lah seperti itu. Berulang kali ibu kos itu menyuruh, "Mbak Ni empun madang tang." "Empun ngenten lho, Mbak." Saya ya pengertian saya mencari tempat yang padang, yang terang. Ternyata madang di sana itu makan. Lah, seperti itu, ya. Itu yang menyebabkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah itu mudah untuk dipatahkan karena adanya multi penafsiran bahasa daerah yang satu dengan daerah yang lain. Lanjutkan. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pusat statistik yang dilaksanakan tahun 2010 di Indonesia terdapat 1128 menurut penelitian ya Badan Suku Bangsa Indonesia. Jadi suku bangsa di Indonesia itu jumlahnya pada tahun menurut pusat statistik ya tahun 2010 itu sudah 1128 suku bangsa yang menyebar.
Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleransi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Itu sangat penting, Nak. Ya, sikap toleransi itu sangat penting sehingga terwujud yang dinamakan persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada toleransi, maka kesatuan dan persatuan itu sangat mustahil untuk diwujudkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugas kalian merangkum dari bab 4 tadi ya, sampai yang diterangkan Bulani mengenai keberagaman suku. Ya, sekali lagi, Nak, Bulani menyuruh kalian untuk merangkum atau meringkas, tidak menyuruh kalian untuk mencatat penuh. Nek mencatat penuh ya pirang-pirang halaman toh. Kenapa harus demikian, Bulani? Iya, nanti kalau bukunya dicabut, kalian masih punya pegangan untuk belajar kalau ujian kelas 9. Ingat, pelajaran PPKN ini sampai dengan kalian kuliah masih tetap sama ada. Jadi buku nih ojo sampai hilang. Jelas anak-anak? Oke. Bulani akhiri, sebelum Bulani akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian supaya apa yang sudah kita pelajari ini ada berkah, ada manfaat untuk kehidupan kalian sekarang maupun yang akan datang. Oke, berdoa mulai. Selesai. Hai anak-anak, dadah, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.